Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada saat hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kenikmatan itu Allah masih menggerakkan kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Semoga amaliyah ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadiran junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya, insyaallah mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah mensucikan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Di bulan Ramadan ini disebut bulan suci Ramadan. Mari kita sucikan diri kita dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang ada dalam diri kita. Karena penyakit itu akan merusak seluruh amaliyah ibadah kita. Karena penyakit itu akan merusak keharmonisan kita. Karena penyakit itu akan merusak ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Saudara-saudaraku, sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang pertama yang ada dalam diri kita yang harus kita keluarkan dan harus kita singkirkan adalah penyakit iri dan dengki. Apa itu iri dan dengki? Penyakit yang ada dalam diri kita ketika kita melihat orang lain senang, maka kita tidak senang. Ketika melihat orang lain celaka, maka kita senang. Itu orang yang iri dan dengki. Ini termasuk ke dalam penyakit hati dan termasuk dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah olehmu perilaku dengki, perilaku iri. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hadama. Karena perbuatan iri, karena perbuatan dengki akan menghanguskan seluruh amaliyah ibadah kita bagaikan api membakar kayu bakar. Na'udzubillah subhanahu. Ketika kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sedekah, rajin beramaliyah amal soleh, tapi kita mempunyai rasa iri dan dengki kepada orang lain, maka pada saat itu pun hancur seluruh amaliyah ibadah kita seperti kayu bakar dibakar api. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka sayangilah amaliyah ibadah kita dengan cara kita tidak mempunyai sifat iri dan dengki. Kalau masih ada sifat iri dan dengki dalam diri kita, maka insya Allah dengan melalui ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, mari kita hilangkan sifat-sifat iri dan dengki. Akibatnya apa? Satu, apabila seseorang mempunyai sifat
sifat iri dan dengki, maka akan mengakibatkan dia mempunyai sifat zalim kepada orang lain. Apapun dia akan lakukan supaya orang lain menjadi sengsara, supaya orang lain tidak senang. Dan ketika orang lain mendapatkan kesenangan, maka orang-orang pendengki itu akan menjadi stres dan galau. Orang lain dapat nikmat, kok dia yang sakit meriang. Itu akibat dari perbuatan iri dan dengki. Jauhilah perbuatan iri dan dengki, karena kata Nabi, ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Maka apabila seorang mempunyai sifat iri dan dengki, maka sifat iri dan dengki itu akan menghancurkan seluruh amalia kita bagaikan api membakar kayu bakar. Yang kedua, sifat yang ada dalam diri kita yang harus kita jauhi dan harus kita buang adalah sifat takabur, sombong. Yang wajib hanya sombong itu yang dimiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat mutakabbir. Allah yang maha sombong. Kenapa Allah maha sombong? Allah segala-galanya bagi kita. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan malaikat, Allah memberikan rezeki, dan apapun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut Allah sombong. Tapi manusia tidak boleh bersifat sombong, karena sifat sombong itu pada hakikatnya adalah merendahkan dirinya sendiri. Ya, al-mutakabbir, sifat sombong. Orang yang sombong pada hakikatnya adalah orang yang bodoh. Orang yang sombong pada hakikatnya dia orang yang tidak tahu apa-apa. Justru untuk supaya tidak terlihat supaya tidak terlihat dirinya pintar, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai keahlian, maka sombonglah yang dikedepankan. Ya, padahal innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sombong, tapi jadilah kita orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Kemudian yang ketiga, penyakit yang harus dihilangkan dalam diri kita adalah penyakit riya. Apa itu riya? Segala perbuatan ingin dilihat orang lain. Segala perbuatan bukan semata-mata karena Allah. Padahal dia itu, kata Nabi, al-a'malu li ahlin nas wa huwa musyrikun. Beramal karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin dilihat oleh manusia, itu termasuk perbuatan syirik, dan syiriknya adalah syirik kecil. Walaupun syirik kecil tapi termasuk adalah dosa besar. Maka oleh karena itu, sebelum kita beraktivitas melaksanakan amal, maka luruskan niat kita. Niatkanlah dalam diri kita bahwa kita melaksanakan sesuatu semata-mata harus karena Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan yang diniatkan semata-mata karena Allah akan bernilai ibadah. Tapi ketika perbuatan semata-mata ingin didengar, semata-mata ingin dilihat, itulah perbuatan riya dan nilainya adalah nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berarti kita harus belajar ikhlas. Belajar ikhlas, belajar bahwa sesuatu yang kita berikan itu semata-mata karena Allah. Karena suatu ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah, ya Allah, saya sudah berbuat maksimal beribadah kepada-Mu. Saya berbuat amal soleh di dunia. Kata kita pada Allah, ya Allah, mana hasil amal ibadah kita? Ketika Allah lihat, kata Allah, apakah engkau ketika beribadah, ketika beramal karena aku atau karena orang lain? Kalau engkau beribadah karena aku, maka aku akan berikan kebaikan untukmu. Tapi karena engkau beribadah kepada bukan karena aku, karena manusia, maka mintalah kebaikan itu kepada manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan suci, mari kita kita belajar untuk mensucikan diri kita dari sifat-sifat dengki, iri, dari sifat sombong dan sifat riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Semoga Allah senantiasa berusaha untuk menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tawadhu, dan orang-orang yang tidak iri dan dengki. Semoga Allah Subhanahu wa taala
berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian sahabat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat iri dan dengki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.